Shalom sahabat gereja YouTube. Puji Tuhan, dalam kesempatan ini kita akan mendengarkan sebuah kesaksian dari Ibu Trisnawati. Adalah mantan seorang hajah ya. Dia adalah seorang yang taat kepada agamanya sebelumnya. Dia adalah seorang yang bisa dikatakan pendakwa juga lah ya, seorang yang taat kepada ajarannya sebelumnya, disiplin lah, bisa dibilang disiplin di dalam melakukan akan praktek-praktek keagamaan sesuai dengan agama yang dianutnya. Namun ada hal yang membuat Ibu Trisnawati kemudian memikirkan keimanannya sehingga dia menjadi seorang Kristen, dan pada akhirnya dia menerima Yesus sebagai juru selamat dalam hidupnya. Seperti apa kisahnya? Mari kita saksikan di dalam video berikut ini, dan semoga ini memberikan pencerahan buat sahabat gereja YouTube. Tanpa berlama-lama, mari kita saksikan video berikut ini. Donditan berulah terus, tapi saya yakin bahwa makin bingung dia belajar ataupun mempertontonkan pembelajaran dia yang katanya dia itu canggih. Sebenarnya dia hanya seorang polemikus. Orang yang menampilkan permasalahan, dia tidak bisa menjawab apa yang dibikinnya. Alkitab itu adalah pelajaran menyelesaikan kehidupan manusia. Bukan seperti kitab Quran yang menampilkan polemik belaka. Dia menyebutkan tentang Isa Al-Masih yang disalib, tetapi orang lain yang diganti. Namun dia tidak menyebut siapa nama pengganti Isa Al-Masih di atas kayu salib. Hanya menimbulkan keributan tanpa memberikan solusi. Sebut dong kalau memang kitab kamu itu penyempurna, gitu. Gak bisa menyebutkan siapa yang diganti itu. Jadi hanya menimbulkan pertentangan dan persengketaan di belakang hari. Aneh. Kemudian Donditan mengusulkan agar istilah-istilah yang dipakai oleh orang Kristen di dalam Alkitab, misalnya kata Alkitab itu diganti dengan Bible. Orang Quran mau bilang itu Alkitab. Quran yang menyuruh Alkitab. Maka Alkitab kami supaya benar seperti apa yang dimaksudkan oleh Al-Quran, kami menyebutkan Alkitab, Kitabul Muqaddas, kitab suci. Seluruh ayat di dalam Quran itu menggunakan kata-kata Alkitab, bukan Al-Bibel. Nggak ada kata Al-Bibel itu di dalam Quran itu. Lalu kalau kami mengganti Alkitab dengan Al-Bible, yang mana dimaksudkan Alkitab, yang dimana dimaksudkan dengan Bible. Al-Quran hanya tahu Taurat, Zabur, wal Injil. Itu hanya
itu taunya. Nggak mengerti Alkitab. Maka apa yang dikatakan oleh kamu tentang permintaan kamu, ya salah kaprah, salah dakwah kamu, dakwahmu salah. Oke lah, kamu silakanlah kamu bongkar semua, ejek, hina Alkitab. Tetapi tidak ada satu masalah pun yang tidak bisa saya jawab. Kenapa? Saya sudah mempelajari yang begitu rumit sekali di dalam kekristenan. Dan itu tidak mampu dipelajari oleh si Somad, Adi Hidayat, nggak akan sampai pikirannya. Apalagi si buta huruf. Orang buta huruf tahu apa? Nggak tahu apa-apa. Itu juga bisa dipertimbangkan ya, bahwa istilah-istilah Islami yang ada di dalam Bible juga harus ditarik atau diganti atau dihapus atau diganti dengan istilah yang Kristiani gitu. Contoh misalnya kata yang tulisan ALLAH, Allah, yang dimana di dalam Bible digunakan sebagai generic name, sedangkan di dalam Islam itu adalah nama daripada Tuhan kami, itu juga seharusnya diganti, jangan pakai apa gitu. Oke, setuju. Tetapi permintaan kamu salah besar. Di dalam Quran surat ketiga ayat 64 bunyinya begini. Katakanlah, di situ kasih dalam kurung Muhammad, wahai ahli kitab. Nah, kitab lagi kan, sebutannya kitab lagi. Marilah kita menuju kepada ta'alau ila kalimatin sawa. Marilah kita menuju satu kalimat pegangan yang sama antara kami dan kamu, bahwa kita tidak menyembah selain Allah. Oke, itu ayat yang jelas di Qur'anmu menggunakan kata Allah, A-L-L-A-H. Dan kita tidak mempersekutukan dengan sesuatu pun. Oke, kita tidak mempersekutukan. Dan bahwa kita tidak menjadikan satu sama lain Tuhan-Tuhan selain Allah. Iya, sama. Oke. Jika mereka berpaling, saya gak berpaling. Maka katakanlah, saksikanlah bahwa kami adalah orang-orang Muslim. Lo Muslim kah, lo nyembah patung kah, lo main sihir, tidak ada urusan bagi orang Kristen karena tidak ikut campur. Karena kami tidak ribut masalah keyakinan kamu, keyakinan orang lain. Yang meributkan itu sejak si buta dari gua hantu itu muncul 14 abad yang lalu, mengorek-ngorek berbagai macam keyakinan, termasuk mengatakan Alkitab sudah dipalsukan. Alkitab sudah dipalsukan. Siapa yang memalsukannya, tahun berapa? Al-Quran harus menjelaskan itu. Karena nggak bisa dibuktikan. Jadi hemat saya, kata Allah itu tetap aja di dalam Alkitab. Kata Allah tetap dalam Alkitab. Nggak boleh dipisah-pisahin. Mau memisahkannya bagaimana? Kata Allah itu memang begitu. Kemarin saya sudah memberikan jawaban. Jawaban singkat karena saya ada hal yang harus saya pelajari. Ada hal yang harus saya ungkapkan. Yang kedua, seluruh Alkitab
Alkitab berbahasa Arab menggunakan kata Allah. Kalau saya plesetin Allah, biar kedengarannya lucu. Nggak ada maksud menghina sekali lagi. Apalagi yang namanya Allah itu nggak bisa mengadab saya. Apalagi mengutuk-ngutuk saya. Nggak bisa. Kalian mengutuk saya, tidak akan terkutuk. Karena yang mengatur semuanya ini adalah Tuhan Yesus Kristus. Asal percaya kepada Yesus Kristus, segala kutuk itu akan terlempar, bahkan kembali. Kenapa Alkitab berkata, terkutuklah orang yang mengutuk kamu? Makanya setiap orang Kristen artinya menyatu dengan Kristus. Yang Kristus itu nggak boleh dikutuk dan nggak boleh dihina. Dia adalah Allah yang hidup. Dia hidup dan firman-Nya ini hidup. Maka sehebat apapun kamu menyanggah, kamu menghina Alkitab, apalagi kalau kamu mantatin Alkitab, ya kamu buktikan. Kita sudah membuktikan Agustan mati ngek dalam waktu cepat. Sesuai permintaan dia. Kalau dalam sebulan ini saya nggak mati, dia kentutin pret Alkitab. Itu kertas loh. Baru kertas yang dituliskan firman Tuhan, kamu ejek dan kamu, aduh kasihan kamu ya. Bagaimana penderitaanmu itu? Belum lagi diadab di kubur. Kurang ajar kata malaikat. Itu Alkitab itu. Taurat, Zabur, Injil. Itu kitab yang harus dihormati. Lu pretin. Lu pantatin. Disiksa dalam kubur. Menurut kepercayaan kalian. Kalau saya nggak percaya dengan siksaan kubur. Ya, saya bacakan bahwa ini Alkitab berbahasa Arab. Nih bahasa Arab nih. Ya. Bisyaratu al-basyaratu kama dawwanuhal Yohana. Kalimatullah, firman Allah. Yohanes ayat 1, fil bad'i kanal kalimatu wal kalimatu kana indallahi wa kanal kalimatullaha. Tuh. Bisa nggak? Nih bahasa Arabnya. Ini Yohanes 1 ayat 1. Yohanes 1 ayat 1 tuh. Menggunakan kata Allah. Alkitab berbahasa Arab. Lo kamu bilang supaya tidak digunakan. Al-Quran mengajak untuk menggunakan kata Allah dan kata Alkitab. Ya kalau saya mah lu mau ngomong apa itu terserah. Kamu mau mengganti nama Tuhan kami yang dimaksud oleh kamu pakai nama apa terserah. Terserah aja. Tuhan Yesus Kristus selama-lamanya. Dia adalah juru selamat. Dia tetap Tuhan walaupun kamu bilang Tuhan. Dia tetap Allah walaupun kamu nggak bilang bukan. Kan harus esa. Kami lebih mengesakan dia daripada kalian. Kamu menyebut Allah itu kan baru
Ini Alkitab ini lebih dulu daripada Al-Quran 600 tahun sebelumnya. Sudah ada ini. Lalu muncul kamu yang baru bertobat, baru masuk agama itu, baru beberapa tahun, lalu mau mengubahnya. Kata zakat, kata sodako, kata infak ada di sini semua. Artinya lebih dulu Alkitab daripada Al-Quran. Baru muncul. Ini Donditan ini. Lu sekolah dari mana sih? Pernah nggak sekolah Alkitab kamu? Saya itu dosen di STT, sekolah-sekolah Alkitab. Saya sudah 18 tahun yang lalu jadi dosen. Jadi begitu saya masuk Kristen itu klik langsung, nggak lama, nggak perlu lama. Kenapa? Roh Kudus menolong. Nah, ini tanggal-tanggal hari-hari pencurahan Roh Kudus. Itu Roh Kudus terus tercurah kepada saya selalu. Dan bukan main-main, ya, Donditan. Di Quran ada nggak cerita Nuh mabok anggur? Enggak. Telanjang? Enggak. Ada nggak di Quran cerita mengenai Nabi Harun bikin patung sapi yang disembah berhala? Ada nggak di Quran? Nggak ada. Nggak ada. Ada nggak cerita di Quran Nabi Daud berzina gitu sama Binor? Gitu? Ada seperti itu kok. Serius? Ada. Ada nggak cerita atau kisah di Quran Nabi Sulaiman alaihissalam musyrik? Musyrik? Nggak ada. Nah, saya komentarin sedikit. Ada nggak di dalam Al-Quran bahwa kalimatin sawa, yaitu Isa Al-Masih itu juru selamat. Dia adalah jalan kebenaran dan hidup. Ada nggak nama istri Abraham, Keturah, dan masih anak 5 dari Keturah? Ada nggak? Ada nggak perintah poligami di dalam Alkitab? Ada nggak? Lalu menyempurnakan dengan berpoligami istri 4. 2, 3, 4. Lah kalau nanya-nanya begitu, itu mempermalukan dan menurunkan derajatmu. Harus kamu ketahui, seluruh manusia, Alkitab itu jujur, menyebutkan semua. Ada nggak nama Sarah dalam Al-Quran? Istri Abraham itu namanya Sarah dan Hagar. Ada nggak yang disembelih di dalam Al-Quran itu adalah Ishak, bukan Ismail? Ada nggak? Nggak ada, Dul Komeng. Ada nggak perintah sunat? Atau katakanlah Muhammad sunat. Potong jari saya kalau ada bahwa Nabi kamu itu disunat. Tidak ada disunat. Nggak ada.
Donditan, kasihan kamu ya. Ada enggak? Kalau ada keterangan hadis satu saja bahwa Nabi kamu itu disunat, kecuali keterangan bahwa dia disunat sejak dalam perut ibunya. Mana ada orang disunat sejak dalam perut ibu? Bagaimana cara menyunat dalam perut ibu itu? Sedangkan disunat itu harus orang lain. Kenapa? Karena Nabi itu nggak disunat. Satu hadis saja. Kalau dalam Al-Quran jelas, Quran nggak ada satu ayat pun perintah sunat, nggak ada. Tetapi kenapa semua mereka itu musulman itu disunat? Donditan begitu masuk agama itu sunat. Sekarang saya tanya, apakah kamu disunat, Donditan? Alkitab mencatat bagian per bagian, momen per momen, tanpa kitab silsilah ditulis dengan bagus di dalam sejarah Yahudi. Si ini memperanakan si ini memperanakan si ini. Ada nggak nama murid-murid Yesus di dalam Quran? Nggak ada satupun, karena dia nggak bisa, orang buta huruf nggak bisa menyebutkan nama-nama itu. Andreas, Barnabas, nggak disebut. Matius, dia yang Matius diracun. Matius diracun sama wanita Yahudi karena suaminya dibunuh, dua anaknya ngek. Dondi, sadar kamu. Nggak sadar gimana? Dogitan. Ada yang bilang dogitan. Donut. Doditan selalu menyebutkan sesuatu by data. Tidak seperti Anda. Takbir. Saya data. Ini datanya langsung. Saya selalu data Quran, hadis, Alkitab. Bukan by data itu by ngawur. Ini siapa ini? Jalak kebo, diamlah. Oh, jalak kebo. Diamlah Donditan katanya. Ada komentar-komentar di YouTube. Ada lagi. Pokoknya ini saudara-saudara, mu'alaf itu lucu-lucu mereka. Lucu-lucu. Pokoknya, wah, mengangkat-ngangkat dirinya supaya apa? Supaya pesorak di musulman itu di tengah-tengah mereka tuh, luar biasa yang masuk agama kita ini orang-orang pinter, ilmuwan, hebat, dokter. Yahya Walon itu ngomong begitu, saudara. Tambah lucu lagi. Orang yang keluar dari Islam tidak ada alasan lain, cuma satu alasannya, perutnya lapar. Orang yang meninggalkan Islam hanya karena ya saya tinggalkan masuk Kristen itu karena perut saya lapar. Emang kenapa? Dari sudah 18 tahun ini perut saya lapar juga. Kamu juga lapar. Itu nggak bisa ditahan-tahan. Kalau perut itu lapar nggak makan. Maksud kamu apa? Saya meninggalkan 3 rumah. Bukan saya orang susah. Saya guru
guru tafsir, sejarah Islam, al-hadis. Saya guru guru yang mengajarkan murid mulai kelas 3 SMP itu sudah belajar jurnalistik kewartawanan. Kenapa? Karena saya perlu mengajarkan ilmu itu sampai tamat SMA. Jadi 4 tahun diajarkan jurnalistik. Saya penulis buku jurnalistik, penyusun buku jurnalistik 4 jilid di tempat saya mengajar. Saya sudah menulis di sana, di kalangan saya itu nggak boleh ditulis itu gelar orang, profesor, doktor, kiai, haji, nggak perlu, harus nama aslinya Saifuddin Ibrahim. Kamu bilang keluar dari Islam karena urusan lapar. Emang kenapa kalau lapar? Wajar dong semua orang lapar. Saya meninggalkan tanah-tanah yang sudah saya beli. Jabatan, kehormatan saya tinggalkan semua di agama itu. Saya punya 2 sekretaris. Saya punya 2 sopir. Sopir saya 2. Enggak kayak sekarang nyetir sendiri. Yahya Waloni. Buktikan kamu itu rektor. Rektor mana? Oh, sudah dikejar sama Esro Soru ke Papua. Ke Universitas Kristen Papua, kata kamu itu. Enggak ada nama Yahya Waloni. Rektor. Kalau benar kamu rektor, kamu jadi rektor umur 28 tahun. Saya keluar dari Islam umur 40 tahun. Jadi, ya beda. Yahya. Ada kepentingan duniawi. Orang masuk Islam itu orang-orang cerdas. Intelektual mereka di atas rata-rata. Jarang orang bodoh. Semua yang masuk Islam, intelektualitas mereka di atas rata-rata. Ahli-ahli. Kaum saintis, teknokrat, rohaniawan, asisten. Ya. Orang yang masuk agama itu, saya satu pastikan dia bodoh. Kenapa? Karena ajaran itu dari seorang buta huruf yang nggak pandai membaca dan menulis. Dan tentu saja isi-isi apa yang dia ajarkan semuanya bodoh. Dia bilang matahari tenggelam di lumpur hitam. Dia bilang bumi ini datar. Orang bumi ini bulat. Alkitab mengajar semua. Teori apa saja sumbernya Alkitab. Terutama teori kejujuran. Yesus bilang ya, tidak. Tapi kalau di keyakinan kamu ayatnya minta ampun. Harta rampasan apa saja yang kamu peroleh dari penduduk kota-kota. Jadi boleh merampas dari penduduk kota-kota. Lihat sejarah Yahya Waloni, lihat sejarah bagaimana merampas nyawa orang, merampas kampung-kampung. Kenapa? Karena tentara ini perlu makan. Maka harus diambil
roti orang, gandum orang, beras orang, sepanjang zaman, sepanjang waktu. Dan penderitaan air mata itu sudah terlampau banyak. Lu keluarin lagi statement-statement konyolmu kayak begitu. Coba kamu pertahankan dirimu bahwa kamu adalah rektor UKIP. Seperti kesaksian kamu. Saya nggak pakai titel, nggak pakai gelar. Dosen saya adalah Rohul Kudus. Itu dosen yang tidak pernah marah-marah sama saya. Tapi ilmunya terus muncul. Jadi komen ya, saudara-saudara, komen. Silakan kasih komen saya. Apakah saya harus membiarkan mereka ngomong seperti itu tanpa ada orang Kristen yang membantahnya? Saya sudah menulis banyak kontradiksi. Pesan buku 0853870696. Nanti Anda akan dikirimin buku. Setelah Anda transfer tentu saja, saudara-saudara. Ini ada buku 3 yang sedang dicetak. Ya, Yahya Waloni. Jadi Donditan itu pintar, Irene Handono itu pintar, gitu maksud kamu? Simo Alaf, siapa itu? Yang sudah tidur dengan 72 bidadari. Jadi sebentar tidur sama 72 bidadari, kembali lagi ke kuburnya disiksa. Disiksa Mungkar Nakir. Bagaimana? Itu pintar namanya. Oh, mau ke Ginta. Santai drone, jangan kepanasan. Pasang AC biar dingin. Bocah ini, bocah siapa namanya? Bocah tua nakal, BTN. Memang bocah tua. Jangan nangis drone. Bocah tua nakal ini memang. Iya. Asik sekarang ini. Nanti kalau sekretaris saya datang dari Indonesia, saya sedang sponsorin sekretaris saya untuk dibawa turunan Arab. Al-Atas, Habib Al-Atas. Sadar drone katanya. Drone nggak sadar-sadar dibodohin. Jadi Indonesia ini, agama Indonesia ini, agama itu dibodohin sama Habib. Habib ini hampir saja menang kemarin. Kalau Anies menang berarti Habib menang. Hampir dia menang. Kalau dia menang, jangan coba-coba Kiai Imaduddin yang membongkar-bongkar kehabibannya. Waduh, sorry. Hampir mati. Jadi dibodohin sama Habib. Yang kedua mu'alaf ini yang masuk agama itu tuh orang bodoh semua. Yahya Waloni. Makanya dikacaukan semua ini. Nah ini itu sebenarnya bukan halangan, bukan kendala, bukan buat kita, buat penginjil, buat saya.
itu bagus. Sebaik-baiknya mereka banyak ngomong, maka sebanyak itulah kesalahan mereka. Lu ngomongin Quran oke, lu ngomongin Alkitab oke, saya senang. Saya sudah berada di negara maju, negara bebas. Dan kalian tidak bisa menangkap saya. Kecuali dengan saya didor, dikirim orang untuk dor gitu. Nah, baru memungkinkan saya meninggalkan dunia ini dengan cepat. Tetapi saya akan terus membacakan, membongkar ini. Tolong ya dikomentarin apakah saya menghentikan atau saya stopin semuanya, saya hanya berbicara mengajar tentang Alkitab. Biarkan mereka ini ngomong dan menghina Tuhan Yesus. Bagaimana saudara-saudara? Enggak ada orang yang tepat untuk menjawab semua omongan dia itu. Hanya Tuhan Yesus yang memberikan ilmu. Roh Kudus yang selalu mendampingi saya dan memberikan saya damai sejahtera. Halo, Sudin gangguan mental. Masa saya gangguan mental? Orang yang terganggu mentalnya enggak kayak saya, secerdas saya. Kamu jawab dong Yahya Waloni itu bahwa semua orang yang masuk agama itu pintar. Orang yang keluar dari Islam tidak ada alasan lain, cuma satu alasannya, perutnya lapar. Orang yang meninggalkan Islam hanya karena kepentingan duniawi. Orang masuk Islam itu orang-orang cerdas, intelektual mereka di atas rata-rata. Jarang orang bodoh. Semua yang masuk Islam, intelektualitas mereka di atas rata-rata, ahli-ahli. Kaum saintis, teknokrat, rohaniawan, businessman, apalagi astronom. I witness there is no God but Allah and the Prophet Muhammad is the Messenger. Astronot. Astronotnya siapa? Pokoknya mereka itu membangga-banggakan keyakinannya. Itu Gajah Mada itu. Gajah Mada. Itu orang Islam, Gajah Mada, Patih Gajah Mada. Patih Murah. Itu Muslim itu. Adi Hidayat bilang, Ahmad Patih Murah. Lu kenapa bilang Muhammad orang hutan? Monyet juga sudah masuk agama itu. Jadi semua sejarah mau mereka ubah. Dan bagaimana menghebohkan bahwa seperti bonjol daripada imam bonjol itu adalah pahlawan. Orang 600.000 orang Batak kehilangan nyawa dari 1803 sampai 1833. Dihabisin sama imam itu. Lalu kalian mengatakan itu. Saya sudah membuat 3 video yang berkaitan dengan Tuan Kurau dan imam daripada Bojol. Penjahat perang diangkat jadi pahlawan. Inilah yang lebih parah dari semuanya ini, saudara-saudara. Datang mualaf ngaco. Malah. Dasar alap-alap loh.
Saya nggak sanggup untuk memikirkan ya, untuk menolong bagaimana agama ini akan dihancurkan oleh mereka sendiri. Mereka akan menistakan agamanya sendiri. Itu akan terus muncul berita-berita, saudara-saudara, bahwa mereka menistakan keyakinannya sendiri. Itu ketua-ketua partai akan menistakan keyakinan. Nanti Bu Megawati akan mengejek agama itu. Pak Jokowi juga nanti kalau setelah dari presiden, dia nggak jadi presiden, ya ikut nanti. Itu keyakinan lelucon, lawak-lawak, dongeng-dongeng isinya. Hanya untuk tertawa, bahan tertawaan. Janganlah kamu mempermainkan agama. Ya agamanya permainan. Gimana nggak dipermainkan? Kalau ada yang mengatakan dan menghina ayat-ayat kami, cerita-cerita kami, tinggalkan sampai mereka berhenti membicarakannya. Lu yang tinggalkan atau saya yang ngomongin terus? Sekarang jadi sejarah-sejarah itu nggak, bagaimanapun nggak bisa ditutup. Sejarah sudah berjalan. Dan bagaimana orang yang beragama itu menabrakkan pesawat di sebuah gedung, hancur berantakan. 2 pesawat hancur. Orang mati puluhan ribu orang dalam seketika. Itu yang dulu. Yang baru-baru ini akan muncul dan muncul terus. Kenapa akan muncul terus orang yang pengganas-pengganas itu, saudara-saudara? Karena mereka membaca kitab sucinya. Orang disuruh untuk mengambil nyawa orang. Kalau nyawanya sudah diambil, ambil kampung halamannya, ambil harta bendanya. Nah, saudara-saudara, jadi begitu. Dunditan tobat kembali kepada Tuhan Yesus. Yahya Waloni tobat kamu kembali kepada Tuhan Yesus Kristus. Kamu yang kelaparan, kamu yang minta makan, minta nasi. Nah, nanti saya akan menyiarkan, saya sudah menulis apa alasannya orang jadi mu'alaf. Kenapa dia jadi mu'alaf? Ya. Demikian saja dulu saudara-saudara penyampaian saya. Terima kasih untuk siaran-siaran yang akan datang. Saya akan memperbaikinya, kualitas dan tepat waktunya. Terima kasih semuanya, penonton Panglima Kristus dan juga penonton Saifuddin Ibrahim Channel. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, kita sudah menyaksikan kesaksian dari ibu ini yang dia dulunya notabene haja ya.
yang pernah pergi haji ke Mekah, dan di sana dia melihat salib. Namun kemudian dia di dalam perjalanan waktu dia sebagai seorang haji menyadari bahwa dirinya tetaplah bukanlah seorang yang memiliki pengertian atau pengenalan yang jelas akan Tuhan, ya gitu. Dia mencari tahu siapa sebenarnya Tuhan, sampai pada akhirnya dia menemukan satu bagian firman Tuhan yang dia dapat di Injil Yohanes 14 ayat 6 yang berbunyi, "Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku." Dengan firman Tuhan tersebut dia mencari tahu lagi dan lagi, penasaran dan sebagainya gitu. Siapa sebenarnya yang dimaksud Bapa di dalam bagian firman Tuhan tersebut, dan siapa yang dimaksud dengan aku, ya kan? Ini dalam ini sebenarnya. Siapa yang di dalam Bapa dan siapa di dalam dengan aku gitu ya. Sampai suatu kali ada yang menjelaskan bahwa Bapa di sana adalah Allah, Yahweh Elohim, dan aku di sana adalah Yesus, ya kan? Sehingga Ibu Trisnawati ini mengambil suatu kesimpulan bahwa dia melihat bahwa sesungguhnya jika ingin ke surga, tidak ada jalan lain selain daripada percaya kepada Tuhan Yesus. Ya. Setelah hal itu lewat, maka Ibu Trisnawati kemudian ingin memiliki sebuah Alkitab dan ingin membaca Alkitab karena dia haus akan firman Tuhan. Dan saya percaya juga tuntunan Roh Kudus, perkenanan Tuhan yang terjadi atas hidup beliau. Dan akhirnya hal itu menjadi satu waktu bagi Ibu Trisnawati kemudian sangat menyukai Alkitab, menyukai firman Tuhan, dan dia pun mantap untuk kemudian membaca firman Tuhan, ya, berdoa dan beribadah kepada Tuhan. Sampai akhirnya melalui pergumulan-pergumulan dia pun memutuskan dengan jelas dan mantap ingin menjadi seorang Kristen. Dia akhirnya dibaptis. Puji nama Tuhan, haleluya. Bersorak-sorak, sorga bersorak-sorak, karena dia memutuskan mantap ingin menjadi pengikut Kristus, ingin menjadi seorang percaya kepada Tuhan Yesus. Saudara-saudaraku, melalui pengalaman dari Ibu Trisna ini, kita bisa memahami bahwa sesungguhnya banyak hal yang tak pernah kita duga yang terjadi di dalam hidup kita. Bahkan mungkin Ibu Trisna juga tidak menduga dan tidak pernah berpikir bahwa dia kelak akan menjadi seorang Kristen. Dia kelak akan menjadi pengikut Kristus. Dia kelak bisa melayani Tuhan Yesus. Karena notabene dia sudah menjadi seorang haji. Itu udah umroh, saudara. Itu berat rasanya kalau sudah umroh, menyimpang sekali jauh, ya. Ibaratnya dari ujung kaki ke ujung rambut gitu ya. Itu berat sekali karena dia udah notabene membawa titel haji, udah umroh gitu kan. Tetapi itulah pilihan Tuhan, itulah pekerjaan Tuhan yang tak pernah terduga oleh setiap kita manusia. Karena jalan Tuhan tidak seperti jalan-jalan kita, dan pemikiran kita, bahkan cara kerja Tuhan pun
tidak seperti pemikiran cara kerja manusia, saudara. Kita harus sadar itu, sehingga orang yang tidak berpikir untuk menjadi seorang Kristen ataupun orang percaya, kemudian dia bisa menjadi percaya kepada Tuhan Yesus, itu sepenuhnya adalah karya Tuhan Yesus. Itu sepenuhnya adalah anugerah Tuhan Yesus. Karena itu, saudaraku, sahabat gereja YouTube, jika setiap saudara-saudara sudah menerima anugerah ataupun kasih karunia dari Tuhan dan menyelamatkan saudara dari semua yang yang fana ini gitu ya, engkau serta membuat engkau menjadi orang percaya. Malu sama orang-orang seperti ini. Ayo bersyukur, syukurlah saudara, dan layani Tuhan sampai selama-lamanya, sampai seumur hidup kita, ya. Karena kita duluan, walaupun dari lahir agama ini, tapi kita sudah mendapatkan apa yang sebelumnya didapatkan oleh ibu ini, sudah lebih percaya. Jadi kita bersyukur. Ayo sama-sama kita melayani Tuhan dimanapun berada, ya. Mungkin itu video dari saya, saudara. Buat saudara-saudara gereja YouTube, nggak usah payah-payah, cukup katakan di kolom komentar atau tuliskan di kolom komentar untuk meresponi kami membuat konten ataupun membuat video-video selanjutnya. Hanya tuliskan Tuhan Yesus baik atau Yesusku maha besar, Yesusku sangat dahsyat. Hanya dengan menulis itu di kolom komentar, saudara sudah ambil bagian di pelayanan gereja YouTube. Saya berdoa, saudara-saudara, dengan menuliskan ini, Tuhan Yesus maha besar, saudara-saudara gereja YouTube, teman-teman semuanya, sudah mengambil bagian di pelayanan ini, sudah merespon video-video yang kami sajikan. Mungkin itu dari saya. Terima kasih saudara gereja YouTube. Jangan lupa dengarkan pengumuman sepekan ini. Biarlah kasih karunia Tuhan menemani saudara-saudara dimanapun saudara berada, mau itu di rumah, di jalan, dimanapun, dari Sabang sampai Merauke. Tuhan Yesus memberkati kita semua. God bless you all. Shalom Bapak Ibu yang kami sangat hormati dan kasihi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beberapa waktu lalu kami telah menyelesaikan pelayanan kami di pedesaan. Kami membuat satu terobosan untuk membuat mobil ambulan gitu ya, untuk transportasi. Di sana kami memang sangat melihat di sana kebutuhan transportasi di desa tersebut. Selain jalannya yang jauh dan curam, terkadang kalau ada peristiwa malam hari atau ibu hamil, mereka kasihan, bingung mau diangkut pakai apa. Maka dari itu kita putuskan bersama tim untuk menggunakan channel gereja YouTube ini untuk rekan-rekan subscriber bila ingin mengambil bagian untuk pelayanan ini bisa berbagi di rekening yang tertera di atas. Ayo ambil bagian. Kami perkirakan habis sekitar 130 juta karena untuk membeli mobil dan dekorasi ambulan tersebut. Apalagi ditaruh oksigen, peralatan oksigen dan lain-lain. Kami memohon dukungan doa, dana dari Bapak Ibu, saudara-saudari penonton gereja YouTube, orang-orang baik yang rindu berdonasi dalam melakukan atau mengirimkan di nomor rekening yang tertera di bawah ini. Kami berharap Tuhan akan menolong kami dan mencukupkan kebutuhan untuk pelayanan ini. Terima kasih.
Doa kami selalu menyertai saudara dan pelayanan kita bersama ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.